Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah dimana dia hanya bisa diam dan menahan rasa ingin bertemu, rasa ingin bersamamu Virgo. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat ya, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, dirinya yang hanya bisa diam dan memendam rasa ingin bertemu, ingin bersamamu Virgo. Atau ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, mungkin dari diri Virgo lah yang mau bertemu dengannya tetapi serasa tidak bisa dan hanya bisa dia memendam rasa Virgo. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, di kartu pertama di sini ada Strike. Wah, dia tahu bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menaklukkan hatiku, Virgo. Ini ada gengsi di sini ya. Atau mungkin Virgo yang gengsi dan Virgo tahu bahwa saya sebenarnya mencintai kamu, tetapi aduh aku nggak bisa, terlalu bucin, kelihatan bucin gitu. Padahal memang dia bucin. Apa Virgo? Contoh ya, kalau seandainya ini di Virgo ya, karena ini energinya ada twin flame. Jadi apa yang dia rasakan kadang-kadang hampir sama, walaupun tidak 100% ya. Macam contoh dia itu bisa mengekspresikan rasa bucinnya terhadapmu, tetapi kalau Virgo mungkin dia lebih menahan. Ya, tetapi untuk saat ini ya sama-sama menahan walaupun sama-sama bucin, kondisinya seperti gitu ya, dimana kalau seandainya bersama salah satu pasti ada yang bisa mengutarakan ya, tetapi di sini kondisinya mungkin karena ada beberapa yang mungkin sudah mempunyai pasangan sehingga mau tidak mau dia tidak bisa dia dan ini ya, image ya, sehingga mau tidak mau hanya bisa diam, entah dari dirinya entah dari diri Virgo. Saya merasa seperti gitu. Kenapa? Karena pada saat fase perpisahan, uh, akhirnya Virgo ataupun dirinya merasa bahwa saya sekarang sudah jauh dari dirimu, saya merasa bersalah telah menipu diri sendiri atas cinta ini, dan akhirnya saya pun menyesal dan diriku menderita Virgo tanpamu. Seven of Cups, dia tahu bahwa kamu orang baik, kamu orang jujur, kamu orang hebat ya. Dia merasa bahwa kamu orang baik, orang hebat, tetapi ya karena dia kurang bersyukur sehingga dia lebih memilih yang lain, ataupun mungkin kondisinya di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, atau yang sama-sama tadi ya, temperamen, egois, dan akhirnya memilih untuk berpisah karena gengsi, karena nggak mau ribut, karena mau lari dari masalah, tidak mau menyelesaikan, dan hanya mau menang sendiri ya. Dia tahu apa yang dilakukan salah kepadamu Virgo, tetapi ya karena masih childish
Sehingga ya itu yang dilakukan. Hal-hal yang sebenarnya dia juga tahu bahwa saya menyakitimu, saya pun terluka Virgo. Tetapi karena diri ini terlalu gengsi, diri ini terlalu tidak jujur pada diri sendiri, akhirnya saya tersiksa sendiri. Walaupun mungkin seperti gitu ya, saya hanya bisa diam, menunggu menanti dirimu yang datang kepadaku. Walaupun mungkin dia sadar bahwa seorang Virgo gak mungkin akan datang kepada dirinya. Ya dia cuman hanya bisa menanti. Kamu mau datang silahkan, tidak juga gak apa-apa. Tetapi dia tersiksa karena menahan rasa rindu yang mana dia ingin bersamamu. Tetapi malah gak bisa, karena dia tahu bahwa karakter Virgo orangnya keras, mempunyai pendirian. Apalagi kalau sudah mempunyai pasangan, dia sangat kecewa dan ya hanya bisa menerima takdir. Ya, di sini saya lihat ya, dia sudah mencari penggantimu, tetapi kayaknya nggak ada yang seperti dirimu, yang tulus apa adanya, yang bisa mengerti akan dirinya, yang bisa membuatnya menjadi apa adanya. Tetapi dia selalu berdrama untuk bisa menyenangkan hati orang-orang itu, dan akhirnya dia merasa lelah juga, seolah-olah saya ini menjadi diri yang palsu, seolah-olah saya ini bahagia bersama yang lain tanpamu Virgo, padahal sebenarnya hatiku sangat rapuh dan sepi. Seven of Swords tuh, dia merasa bahwa hidup ini sudah kayak mati gitu ya, kayak macam apa ya, ya udah dia udah capek, dengan udah lelah ya, seolah-olah ya pasrah aja, semesta mau apa saya ikuti aja, saya udah capek. Kalaupun mungkin kondisinya suatu saat nanti kamu kembali padaku, saya tidak akan menyanyiakan kamu lagi. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah ditinggalkan pasangannya ya. Dia memilih orang lain untuk meninggalkan, yang tadi saya bilang ya, meninggalkan kamu demi orang lain, dan akhirnya orang lain itu mungkin kalau dia masih bersama mungkin tidak ada koneksi, ataupun mungkin suka ribut ya, sehingga dia membandingkan antara kamu dengan dirinya, kamu yang masih terbaik dari yang terbaik, ataupun mungkin pasangan ini sudah mencampakkan dia, pergi meninggalkannya untuk bisa memilih kehidupan yang lebih baik walau tanpa dirinya, atau ada perselingkuhan triparty juga, sehingga dia menyesal apa yang pernah dia lakukan, seolah-olah ini karmaku Virgo, aku pantas mendapatkan ini atas kelalaianku, atas kecerobohanku, atas kejahatanku. Ya, kejahatan ini bukan berarti apa, tetapi ya dia merasa dirinya jahat gitu kepada kamu, yang mana seperti sudah membalas dimana dia tidak mempedulikan kamu ya. Ini orangnya nih dalam persimpangan juga saya lihatnya. Kadang-kadang dia menunggumu, kadang-kadang juga dia seolah-olah kayak yang tadi saya bilang kan, dia mengkamuflase bahwa dirinya hebat, dirinya baik, dirinya move on tanpamu, tetapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena ya itu, jaga image. Dia dikelilingi banyak orang tapi rasa sepi. Dia dikelilingi gemerlapan tetapi serasa kayak hampa. Dipenuhi orang-orang baik tapi serasa kosong. Serasa orang itu kayak macam tidak ada yang terkoneksi dengan dirinya. Kenapa? Ada rasa bersalah terhadap dirimu. Saya lihat juga di sini dia punya banyak masalah ya. Mungkin dia ribut dengan pasangannya saat ini, atau dia ribut dengan teman kantornya, pimpinannya, sehingga ataupun mungkin yang lain ya, sehingga ya berpengaruh juga ke mentalnya. Tuh, dia banyak membawa luka batin, ataupun mungkin kamu Virgo membawa luka batin juga, karena saya lihat di sini ada energi twin flame ya. Jadi terkadang saya bilang ini di kamu, tapi ini yang dia rasakan juga, ataupun saya bilang di dia, kamu bisa merasakannya. Jadi energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Membawa luka batin untuk bisa lebih menjauh, tetapi ternyata bayangmu tuh selalu ada di benak dia. Ya. Rasa kecewa, sakit hati. Ya, walaupun mungkin dia juga pernah, ya artinya gini, dia mungkin melakukan kesalahan, oke, tetapi seolah-olah tidak ada pemaafan dari dirimu, ataupun mungkin kamu yang melakukan kesalahan, tetapi seolah-olah itu kamu tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk ya mari kita merangkul satu sama lain untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu langsung pergi, walaupun mungkin kamu salah, tidak pernah meminta maaf, ataupun dia yang salah, tidak pernah meminta maaf kepada kamu. Karena apa? Karena gengsi tadi. Nah, ini agak sedikit mungkin membingungkan ya. Kaica kok bicaranya, karena ini ada energi twin flame yang sangat luar biasa tinggi. Jadi kadang-kadang saya melihat di sini ada energi Virgo, ada energi dari pasangan. Jadi kamu yang menentukan saja.
Kalau ini di dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi pasanganmu, kalau tidak dua-dua ya berarti energi Virgo lainnya. Karena ini sesuai tema kita, di mana dia hanya bisa diam. Diam nih, ibaratkan saya ingin ke kamu, tapi saya kayak macam dirantai, dipasung gitu, jadi saya nggak bisa kemana-mana, mulutku juga terkunci. Jadi hanya bisa menantimu datang ke sini dengan harapan bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baru. Saya pun begitu. Mari kita sama-sama introspeksi diri untuk masa depan kita. Walaupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa kamu kayaknya sudah nggak bisa bersamaku lagi, kamu sudah mempunyai pasangan, kamu sudah bahagia. Itu menurutnya. Tetapi ada harapan. Tetapi artinya pokoknya intinya dia tidak berkecil hati untuk berharap. Entah bagaimanapun dia serahkan ke langit. Kalau memang jodoh ya dia akan berusaha memperbaiki diri gitu. Kalau seandainya kamu ada saat ini bersamanya nanti atau hari kapan gitu. Tetapi kalau tidak, hanya doa yang dia bisa berikan kepada kamu supaya kamu bisa lebih bahagia, lebih enjoy, lebih happy walaupun tanpanya. Biarkanlah saya yang memendam rasa ini sendiri, tangis ini sendiri, kekecewaan ini sendiri, rasa bersalah ini sendiri. Karena ini penyesalan. Apalagi kalau dibilang ini sudah menikah ya, baru ada beberapa yang renggang dan akhirnya pisah ranjang. Sudah ada anak, tapi apa daya. Di sini tadi saya bilang dia punya mental kurang bagus ya. Dia mungkin ada masalah dengan orang lain, dia bawa ke rumah, akhirnya pasangannya yang disalahkan, ya maaf agak berisik, masalah keuangan juga, masalah kerjaan, sehingga mumet dan akhirnya ribut dengan pasangan dan akhirnya pasangan memilih untuk pergi. Karena mungkin saya lihat di sini ada yang tidak bertanggung jawab ya. Ditegur tidak mau ditegur, keras kepala, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Ya. Sehingga antara dia atau Virgo yang pergi meninggalkan. Kenapa? Karena udah capek dan lelah. Bahkan mungkin tidak ada ribut-ribut sekalipun loh. Cuman memendam rasa emosi, rasa diam ini. Akhirnya pergi, diam, pergi. Kenapa? Karena emosi paling mendalam. Emosinya sangat luar biasa mendalam. Ya. Karena menahan. Dan sama seperti sekarang, dia menyesali, dia memendam juga, mendalam, hanya diam. Jadi ini ada beberapa yang seolah-olah kayak macam kita nggak tahu ya, ini dia marah atau senang, langsung tiba-tiba pergi. Ya, itu aja. Terlalu sensitif. Ya. Makanya tadi saya bilang dia menyesali karena seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang diberikan semesta untuknya. Karena itu tadi, dia punya banyak masalah yang mana dia harus menyelesaikan satu-satu tapi seolah-olah nggak bisa, jadi dia pergi aja. Tuh, dia membawa kepahitan dan luka batin. Tuh, di sini ada hangman, makanya tadi saya bilang ya, entah kalau kamu sudah menikah berarti hubungan kamu digantung, entah mau cerai atau tidak, bingung ya. Seolah-olah diam aja, bingung aja. Ya, entah ini dia mau bersatu kembali tapi nggak ada respon untuk introspeksi, nggak ada respon untuk komunikasi. Tetapi kalau untuk cerai juga seolah-olah ya siapa yang mau cerai, silahkan cerai, tapi nggak ada yang mau pergi ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Seolah-olah yuk kita masih ada harapan gitu, tapi bingung. Siapa yang mau memulai duluan, siapa yang introspeksi duluan. Nah, ini hubungan digantung. Ataupun mungkin kondisinya masih pacaran, on off, bingung ya, masalah keuangan juga. Saya mau nikah, tapi belum ada duitnya. Atau restu orang tua nggak ada, nggak dapat ya. Ya, jadi on off, hubungannya bingung ya. Karena ya mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa juga. Siapa yang mau baku ikut, siapa yang mau ngalah, bingung karena sama-sama egois. Sehingga di sini Virgo juga saya merasakan energinya udah lelah, udah capek ya, seolah-olah kayak kok kehidupan saya begini ya, rumit amat ya, sedangkan yang lain aja nggak rumit, kok kehidupan saya kok gini, terutama percintaan ya. Karir udah rumit, tambah percintaan lagi, trauma deh. Ini ada beberapa Virgo yang trauma karena percintaan dan akhirnya berdampak ke pekerjaan. Betul tidak Virgo? Ketik di kolom komentar. Seolah-olah kayak kok saya nih dikelilingi banyak orang tapi kok percintaanku nih kok sepi sekali ya. Padahal saya banyak teman loh, banyak sahabat loh, banyak lagi yang kirim-kirim salam, tapi kok nggak ada yang berani untuk utarakan cinta ya, untuk bisa menggantikan posisi dia di hatiku ya. Karena kamu blok dia, seolah-olah kamu nggak mau menginginkan dirinya ya. Jadi seolah-olah saya nih kok kayak macam apa ya, orang-orang yang miskin kasih sayang
Atau mungkin haruskah saya mengemis cinta? Enggak ya, jadi seperti gitu, kondisinya lagi hubungan lagi mumet digantung ya. Dan di sini ada the lovers ya, berharap menantikanmu datang kepadanya. Harapan paling utama, ingin menantikan dirimu datang kepadanya karena dia lagi nggak berdaya. Itu yang tadi saya bilang, dia nggak berdaya. Dia ke kamu menerimanya tapi dia nggak punya apa-apa. Sedangkan kamu mau nikah, ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya dia datang kepadamu tapi kamu menolak. Jadi sekarang kembali ke Virgo. Virgo mau menerimanya tidak? Kalau menerimanya silahkan kamu datang ke dia. Itu saja yang dia inginkan. Karena dia nggak berdaya, ibaratkan kakinya dipasung, tangannya dirantai. Ya sudah, mulutnya dikunci pakai plakban, apa dikunci di apa ya, ditutup pakai plakban, di lem gitu ya. Jadi ya bingung. Udah berteriak, udah apa, kayak orang bilang kalau udah kayak macam ingin melepaskan diri gitu kan, sudah dilakukan. Tapi sekarang kondisinya kan udah nggak bisa, udah nggak mampu, nggak punya tenaga. Jadi sekarang kamu yang datang ke saya, berjuang dong untuk saya, Virgo. Kalau kamu berjuang untuk saya akan berjanji. Itu dia punya nih ya, saya akan berjanji untuk bisa lebih up terhadapmu, mencintaimu, menyayangimu. Ya, tetapi kalau harapan itu semu, ya saya juga tidak bisa memaksa karena saya tahu kamu harus bahagia. Cuman doa yang bisa saya berikan kepadamu supaya kamu bahagia tanpaku. Waduh, saya sudah hela nafas nih ya. Ini seolah-olah ini kayak macam sudah bertahun-tahun ya. Mungkin ada 1-2 tahun ya. Makan tahun ini ya. Pokoknya intinya hubungannya udah agak renggang lama. Ya, yang paling mungkin paling paling muda ini 3 bulan ke atas lah. Tapi yang paling banyak nih energi yang saya lihat ini sudah bermakan tahun nih. Masih sayang, masih cinta, tetapi berpisah. Masih sayang, sama-sama saling merindukan, tetapi jaga image. Dalam diam aja, dia diam, kamu diam. Terus siapa yang mau bicara dong? Gimana sih? Harus ada keberanian untuk komunikasi karena semua permasalahan, inti dari permasalahan itu jalan keluarnya adalah komunikasi yang baik. Bukan duduk diam di tempat, pakai bahasa isyarat, nggak tahu tuh, nggak bisa. Ya. Jadi ya harus sama-sama dewasa dalam menyikapi semua persoalan, diselesaikan, bukan malah menghindar dari permasalahan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dan di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak. Dimana untuk inisial ya, kamu terkoneksi dengan huruf B. Oke, ada huruf W, ada huruf T. Maaf ya berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya ya. Ada Z, M, L, Y. Bisa lihat nggak ya? Semoga bisa ya. S, I, E, F, G, P, X, R, K, C, ada D, ada M-nya double berarti energinya up, ada A, dan ada O. Ya, semoga bisa lihat ya di bagian bawah ya. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan B, W, T, Z, M, L, Y, S, I, E, F, G, P, X, R, K, C, D, M, A, dan O ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, di sini saya juga sudah menarik energinya, di mana mungkin kalau di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya yang kamu terkoneksi ya. Oke, kita lihat di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius. Ada Pisces, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, dan Aquarius.
Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Pisces, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.